Halo bosku, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Salam tandan berduri. Masih di seputar tentang perkebunan kelapa sawit Indonesia, bos. Bang, kenapa harga kelapa sawit kita selalu kalah dengan negeri tetangga Malaysia? Kenapa di Malaysia harga relatif stabil? Jika jatuh tidak terlalu parah seperti di Indonesia. Nah, ini akan kita jelaskan sedikit ya bosku. Kita petani itu memang terjepit untuk waktu saat ini, karena harga TBS kita rata-rata 1.200 sampai 1.600 di tingkat petani. Itu fakta di lapangan, bukan mengada-ngada. Berbeda jauh dengan harga kelapa sawit di negeri Malaysia, yang rata-rata masih terbilang stabil, walaupun turun tidak separah di Indonesia. Mengingat sejarah masa lalu ya bos, kita sudah 2 kali Indonesia kelapa sawitnya tidak laku, bos. Sawit petani tidak laku sudah 2 kali. Yang terakhir tahun-tahun lalu, setelah harga 3.300 di tingkat petani, itu tiba-tiba ada kelangkaan minyak goreng di tanah air. Itu yang membuat kita bingung, kok bisa minyak goreng langka di tanah air, sedangkan kita penyuplai kelapa sawit terbesar, CPO terbesar dunia, pemasok bahan mentah minyak goreng. Itu akhirnya Bapak Presiden kita itu mengambil kebijakan, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba harga TBS kita menjadi merosot setelah Bapak Presiden melarang ekspor CPU ke luar negeri. Nah, itu kebijakan yang tidak tepat untuk petani kelapa sawit Indonesia, bos. Itu fakta di lapangan. Tiba-tiba harga kelapa sawit kita turun drastis. Dalam satu malam turun 1.000. Turun 1.000. Itu dalam satu malam. Bukannya satu bulan, satu malam sekali turun Rp1.000 per kilogramnya. Itu sampai titik terendah itu cuma Rp300 di tingkat petani. Bahkan banyak pabrik yang tutup, tidak membeli TBS kita kelapa sawit pada waktu itu. Nah, sedangkan waktu itu di Malaysia itu harga kok masih bisa 3.000 ke atas. Itu yang membuat petani Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan, itu sangat viral, berbondong-bondong menjual TBS kelapa sawitnya ke Malaysia. Seharusnya kita malu, bos, introspeksi diri. Kita pemasok kelapa sawit terbesar dunia, CPU dunia, tapi harga langsung anjlok, turun drastis, bahkan tidak laku, sampai harus menjual kelapa sawit kita ke negeri tetangga. Itu seharusnya kita malu. Waktu itu di Malaysia masih 3.000 ke atas, sedangkan kita 300, bos, tidak laku. Nah, itu kesalahannya di mana? Kita tahu di negeri Malaysia itu pengawasan harga sangat ketat. Semua pabrik mempunyai lisensi. Bukan cuma pabrik, tapi seperti tengkulak ataupun pengepul itu mempunyai lisensi dari kerajaan atau pemerintah. Mereka tidak sembarangan membeli TBS kelapa sawit di bawah standar. Jika ketahuan, itu bisa dicabut izin usahanya ataupun diberhentikan. Sedangkan di Indonesia itu masih bebas, bos. Nah, itu aturan saja kita sudah kalah. Dari segi apapun kita tetap kalah, bos. Itu fakta di lapangan. Kita petani untuk saat ini masih tertekan dengan rendahnya harga TBS kita, ditambah melambung tingginya harga kebutuhan pokok, terutama harga pupuk dan obat-obatan serba naik, tapi harga TBS kita makin merosot. Itu fakta di lapangan. Harapan kita kepada Bapak pemerintah,
secepatnya tolong Pak dicarikan jalan supaya TBS kita petani bisa merangkak naik minimal stabil di angka 2000 saja lah Pak di tingkat petani, tidak perlu 3000, tidak masalah, yang penting stabil. Kasihan kita petani yang bekerja keras Pak, yang mempunyai angsuran bank, mempunyai tanggungan banyak, belum lagi biaya anak sekolah, belum lagi biaya hidup yang semakin lama semakin mahal. Kalau terus harga merosot, kita petani ditakutkan tidak mampu bertahan Pak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Maju terus petani kelapa sawit Indonesia.